Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah tersampaikan kepada Allah Ta'ala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita diizinkan Allah untuk watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Mari kita mulai dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya topik ini memang habis Ramadan kemarin, tapi kebetulan karena saya keluar kota, digeser waktunya hari ini. Namun demikian, tidak ada salahnya kita bahas, karena nanti kita akan ketemu dengan surat Al-Baqarah ayat 197. Di mana di situ Allah mengatakan al-hajju ashrum ma'lumat. Haji itulah sesuatu yang dimaklumi. Faman farada fihinal hajj. Barang siapa yang menyatakan niatnya untuk berhaji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Maka mereka yang berniat haji tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Wa ma taf'alu min khairin yamhullah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Fattaquni ya ulil albab. Ayat itu ditutup Allah dengan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Sebetulnya itu esensinya. Tapi menuju ke sana, kita mengingat ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 193. Ketika dikatakan Allah bahwa siamu Ramadan itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, semoga agar mudah-mudahan. Sangat menarik memang Bapak Ibu sekalian, setelah Ramadan yang artinya pembakaran sebetulnya, itu bulannya adalah bulan Syawal. Dan arti dari Syawal itu adalah peningkatan. Jadi keliru kita memang kalau setelah Ramadan semangat beribadah itu turun. Dan Rasul mengingatkan kepada kita bahwa amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang terus-menerus dilakukan. Istiqomah meskipun sedikit. Al-Qasim bin Muhammad berkata dari Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasulullah SAW mengerjakan suatu amalan, maka ia berkeinginan keras untuk merutinkannya. Jadi bukannya sporadis terus berhenti, enggak. Amal yang baik itu adalah terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, dalam Ramadan kita semua sadar bahwa ibadah kita itu alhamdulillah insya Allah meningkat. Ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya sedekahnya, ya qiyamul lailnya. Tapi setelah berlatih sama 1 bulan, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, ada nggak dampaknya latihan itu? Karena memang salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah Syahrut Tarbiyah. Bulan berlatih, bukan tujuan. Nah, seorang ulama namanya Ibnu Rajab bersama-sama dengan ulama lain, Ibnu Katsir dan beberapa ulama lainnya mengatakan, inna min sawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jasa'is sayyatil sayyata ba'daha. Sesungguhnya balasan di antara amal kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan antara balasan dari amal kejelekan adalah kejelekan selanjutnya.
Artinya setelah Ramadan berakhir, ada beberapa pertanyaan yang harusnya kita jawab. Ada nggak dampaknya setelah Ramadan berakhir kepada pola ibadah kita, pola hidup kita sehari-hari? Dalam Ramadan mungkin semua kita mentargetkan mengkhatamkan Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nah di luar Ramadan masih nggak itu jalan? Kita banyak bersedekah, beribadah, infak, sedekah di luar Ramadan. Di luar Ramadan ada nggak? Terus ada nggak usaha konkret dari kita ini semua untuk menjadi seorang Muslim yang disebutkan Al-Quran itu kafah, integral, menyeluruh. Nah kita lihat di surah Ali Imran 133 sampai 135 yang kita sering membahas ini, bahwa Allah sendiri di dalam Al-Quran itu memberikan isyarat bahwa kalau Ramadan berhasil itu ada indikatornya, ada tanda-tandanya, ada gejala-gejalanya. Apa kata Allah orang yang takwanya berhasil itu, yang Ramadannya berhasil itu? Wasari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru alumma ya'lamun. Bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah di sini Allah memberikan ciri-ciri orang yang takwa itu seperti apa? Menafkahkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Dan orang yang bertakwa itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allah mensiratkan berikutnya, orang yang bertakwa itu selalu berbuat baik. Dan kalau dia berbuat salah atau melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah. Jadi memang Bapak sekalian, ada yang menarik di ayat ini, bersegera. Di dalam hidup ini sebetulnya ada 5 hal yang memang harus disegerakan, Pak Habib. Pertama itu bertaubat. Yang kedua membayar hutang. Yang ketiga melayani tamu. Yang keempat itu kalau anak gadis minta dinikahkan itu harus disegerakan. Nah yang berikutnya lagi, yang terakhir adalah menyelenggarakan mayat, itu harus disegerakan. Nah di sini Allah mengajarkan kita untuk senantiasa bersegera mohon ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang takwa. Nah yang menarik memang setelah Ramadan itu namanya Syawal yang maknanya peningkatan. Bulan berikutnya yang sudah barusan kita lewati, bulan Zulqa'dah, kalau bermakna itu artinya bulan menahan diri untuk tidak berperang. Karena setelah Zulqa'dah itu bulannya sekarang ini, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu apa? Bulan orang berhaji. Nah jadi kita lihat dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu memang didesain Allah seperti itu. Karena orang yang berhaji itu Allah mengisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 itu adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi artinya takwa yang insya Allah diperoleh di akhir Ramadan itu harus dijaga, bahkan ditingkatkan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang pergi berhaji. Karena ketika orang itu menetapkan dirinya pergi berhaji, apa kata Allah di sini? Fala rafasa, tidak boleh rafas. Rafas itu sesuatu berkaitan dengan hubungan laki-laki dengan perempuan. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbuat kerusakan. Mudah-mudahan semua nanti diizinkan Allah datang ke tanah suci untuk entah mengulang lagi haji atau umrohnya atau yang pertama kali. Amin. Nah itu terasa memang sulitnya. Kenapa? Karena kita kebiasaan
Ada yang kebiasaan mungkin cabut jenggot gitu ya, motong kuku, atau kalau lewat nyamuk ditepuk, itu dalam keadaan ihram di tanah suci, itu tidak boleh dilakukan itu. Dan kalau kita lakukan, kita harus bayar dam. Nah, latihannya di dalam Ramadan. Tidak boleh rafas, tidak boleh bicara masalah berkaitan dengan hubungan laki perempuan, tidak boleh berbuat kerusakan, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Nah, latihannya dalam Ramadan itulah sebetulnya. Orang yang Ramadannya benar, kalau diizinkan Allah berangkat haji atau umrah, itu insya Allah lebih siap daripada yang tidak melaksanakan Ramadan dengan baik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, yang dalam Al-Qur'an antara lain dikatakan orang yang berakal itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang selalu ingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Nah, jadi sebetulnya sejak Ramadan sampai sekarang, bahkan mungkin sampai Ramadan yang akan datang, semangat Ramadan itu harus dijaga sebetulnya. Kita lihat nanti refleksi setelah Ramadan ini, ada beberapa kemungkinan kejelekan yang dilakukan oleh umat manusia. Apa saja itu? Malas sholat 5 waktu, dampaknya masjid jadi sepi. Kemudian ada yang enggan sholat malam, tidak mau berpuasa sunnah. Ketika Ramadan, Quran dibawa kemana-mana, dikaji berulang-ulang, tapi setelah Ramadan berakhir, Al-Qurannya disimpan. Kemudian bagi orang tertentu itu jadi sulit untuk menjaga basar, fuad, dan pendengaran, penglihatan sama basar dan fuadnya, dan akhirnya diganggu oleh syaitan untuk bermaksiat lagi. Yang terkecuali dari itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah, yang memang Ramadannya punya dampak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pribadi mengatakan bahwa Idul Fitri itu, Pak Habib, itu maknanya bukan kembali suci. Id memang artinya kembali, Fitri itu lebih cenderung kata-katanya kepada iftar. Fatoro itu artinya berbuka. Jadi Idul Fitri lebih bermakna kepada kembali berbuka, bukan kembali suci. Memang fitrah diartikan suci dalam keadaan seperti dilahirkan dari ibunya, tapi fitri dengan fitrah itu berbeda. Buktinya apa? Tidak pernah orang mengatakan zakat fitrah itu zakat fitri. Tapi anehnya Idul Fitri sering diartikan dengan fitrah. Nah, kejelekan yang pertama, beberapa kaum muslimin dan muslimat malas mengerjakan sholat 5 waktu. Nggak usah jauh-jauh Pak Habib, di masjid kita ini aja di dalam Ramadan kita adakan sholat subuh lumayan yang hadir. Tapi setelah Ramadan berakhir, termasuk di masjid-masjid kita, terlebih lagi subuh dan isya. Padahal Rasulullah mengatakan apabila mereka mengetahui kebaikan yang ada dalam sholat isya dan subuh itu, maka mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan merangkak. Artinya apa? Diusahakan. Hujan pun hari kalau bagi umat Islam yang memang sudah berhasil Ramadannya, masih berusaha untuk datang. Kecuali hujannya lebat betul gitu ya, tempatnya jauh. Nah, Allah menginformasikan innas sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itulah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang yakin, atas orang-orang yang beriman. Ini kita sekarang ini memang lagi diganggu oleh non muslim nih Pak Habib. Selalu aja tiap tahun, tiap kali waktu penentuan awal bulan dengan penentuan Idul Fitri, Idul Adha itu berantem terus. Padahal teknologi sekarang itu jauh lebih maju daripada dulu. Di zaman Rasul mungkin memang metode ru'yah itu satu-satunya. Karena teknologi belum ada, teleskop belum ada. Orang lihat ya dengan mata telanjang. Dan dengan izin Allah yang namanya di Tanah Suci, jarang yang namanya awan tebal, mau hujan lebat.
Sehingga kita kalau datang ke tanah suci hujan itu sudah merasa mendapat karunia Allah yang luar biasa. Artinya apa? Di situ mudah melihat ke bulan, melihat ke benda-benda langit. Nah kita di sini sekarang, apalagi khusus daerah tropis itu mungkin terhalang dengan awan, musim hujan gitu ya. Tapi kan teknologi sekarang sudah sangat membantu kita. Waktu ada Piala Dunia kemarin, Pak Chandra sama saya nontonnya itu nggak datang ke Qatar. Di mana nontonnya? Di Al Furqon, di Macan Kumbang, di depan TV. Dengan makanan yang lengkap, kacang garuda lah, kerupuk lah. Nontonnya di sini. Kenapa? Teknologi sudah membantu untuk menghadirkan itu ke depan kita. Nah anehnya penentuan awal Ramadan, awal Zulhijjah selalu aja diribut-ributkan. Kita hari Rabu, banyak yang hari Kamis. Karena buat mereka 1 Zulhijjah itu bukannya Senin tapi Selasa. Karena angka melihat hilal itu katanya kesepakatan antara Indonesia, Singapura, Brunei itu yang dulunya 2 derajat atau apa sekarang jadi 4 sampai 6. Padahal dengan teknologi itu bisa dilihat sebetulnya. Bahkan menjelang 1 Syawal kemarin, Pak Habib mungkin masih ingat, sehari sebelumnya itu ada yang disebut dengan gerhana matahari. Ya? Nah kalau apa yang disebut gerhana itu? Matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu garis. Sehari sebelumnya, artinya hari besok sudah menggeser. Tapi itulah, kita bukan mempertengkarkan itu, masing-masing kita mari melaksanakan yang kita yakini. Kalau saya meyakininya apa? Kalau untuk Idul Fitri bolehlah berubah. Tapi untuk Idul Adha, karena ada kewajiban untuk bicara Al-Hajju Arafah, ya kita harus mengkaitkan dengan jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah sana. Dan dengan teknologi sekarang, kalau Pak Habib pergi ke Tanah Suci kan enak aja WA. Pak Chandra, kamilah wukuf. Lu masa ketika Bapak wukuf, di sini masih sudah besoknya sudah 10 Zulhijjah, di sini masih puasa. Ya banyak sih ya, argumennya, tapi kalau saya tetap kalau Idul Adha harusnya tidak berbeda. Nah kembali ke sini, sholat itu dikatakan akimis sholah wartu zakah warka'u ma'aroki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Sholat itu buat laki-laki memang harusnya berjamaah. Nggak ada alasan untuk sendiri-sendiri kecuali ada izin syar'i. Nah sholat memang dikatakan oleh Rasul imaduddin, tiang Islam. Yang melaksanakan sholat mendirikan Islam, yang meninggalkan sholat meruntuhkan. Ini permisalannya mungkin terlalu sederhana, saya dapat di internet, tapi mungkin mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa memang posisi sholat itu dalam arkanul Islam itu sangat bermakna. Apa cerita, pernah dengar gak kalimat sholat itu tiang agama? Kita ilustrasikan. Botol ini kita anggap sebagai agama. 5 jari ini diibaratkan sebagai rukun Islam. Syahadat, sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, seperti haji jika mampu. Kalau 5-5-nya kita jalankan, niscaya agama akan berpegang dengan kokoh. Kita coba lepas satu persatu. Kita tidak pergi haji. Masih bisa nggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita belum berangkat ke tanah suci, belum ada rezekinya, dan Allah belum mengumumkan. Agama masih terpegang. Kita nggak puasa di bulan Ramadan, masih bisa nggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita nggak puasa karena sakit, uzur dalam perjalanan, sehingga kita tidak berpuasa. Agama masih terpegang. Bayar zakat, kita nggak bayar zakat, masih bisa nggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita bukan membayar zakat, tapi kita menerima zakat. Agama masih terpegang. Tapi lihat yang nomor 2, sholat. Dari dulu jika dilepas, apa yang terjadi dengan botol jatuh. Sholat itu dipanggil sholat adalah tiang agama. Mungkin contohnya sederhana sekali.
Tapi memang Rasul mengatakan batas antara seorang Islam dengan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Kelihatannya memang sederhana, tapi sebetulnya memang itu hal yang prinsip. Karena tidak sholat, masjid jadi sepi. Nah, ini ada satu renungan ini yang mengatakan bahwa perjalanan yang paling sulit itu ternyata memang perjalanan yang pergi ke masjid. Anak-anak muda yang gagah-gagah itu bisa naik gunung ke Bromo sana, malah ke Everest. Tapi ke masjid di sebelah rumahnya belum tentu dia bisa datang. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya, walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar, dengan gagahnya menaklukkan puncak Jaya-Wijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Ada yang begitu? Ada. Sekali sepekan pun kadang-kadang nggak ke masjid. Bahkan yang 2 kali setahun pun kadang-kadang enggak. Perintah Al-Quran gimana? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang yakin, orang beriman. Makanya kalau Ramadannya berhasil, seharusnya kebiasaan ke masjid dilanjutkan. Di ayat lain dikatakan Allah, wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'rokin, tadi sudah dibahas bahwa rukuklah bersama orang yang rukuk. Di situ tersirat memang sebetulnya buat laki-laki sholat itu berjamaah di masjid di awal waktu, dan Rasul memberikan motivasi nilainya 27 derajat, bukan 27 kali, 27 derajat. Nanti kalau bapak dan ibu diizinkan datang ke Tanah Suci di Masjidil Haram itu lebih hebat lagi motivasinya. Kenapa? Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Kalau di Masjid Nabawi dikatakan 1000 kali, Masjid Aqsa dikatakan 500 kali. Tapi bukan kali-kalinya itu yang sebetulnya kita inginkan. Tapi perintah sholat di awal waktu berjamaah itu perintah Allah dan dicontohkan Rasul. Nah, setelah berlatih dalam Ramadan, harusnya di luar Ramadan dilanjutkan. Buat ibu-ibu gimana? Buat ibu-ibu juga boleh sholat berjamaah di masjid. Walaupun sebagian katakan di rumah lebih utama. Tapi kalau ke masjid, seyogyanya dengan membawa mahramnya. Nah, di sini dikatakan bahwa sholat itu sebetulnya adalah sarana untuk berdoa. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li zikri. Ini ada renungan dari seorang ulama tentang sholat yang mungkin perlu kita share kepada anak-anak kita, kepada suami kita, saudara-saudara laki-laki kita, bahwa kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Belajar Quran. Sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih bisa sedekah, sedekah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, minta sama Allah untuk dihidupkan kembali, dan apa janjinya? Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Sebentar saja.
maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Kemungkinan kejelekan yang ketiga adalah umat muslim enggan mengerjakan sholat malam. Bagi Rasul memang sholat malam itu seolah jadi satu kewajiban ketika turunnya surat Al-Muzammil. Tapi Al-Quran memang mengisyaratkan di surah Bani Israil ayat 78, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sholat itu tersirat 5 waktu. Tapi setelah Ramadan kita jalani sebulan penuh, harusnya kebiasaan sholat malam itu dilanjutkan. Kenapa? Allah mengisyaratkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Beda memang Bapak Ibu sekalian, sholat malam itu suasana hati kita biasanya lebih khusyuk karena suasananya lebih tenang. Dan Allah menjanjikan kepada umatnya yang bangun di sepertiga malam untuk tahajud itu beberapa kebaikan-kebaikan. Diangkat ke tempat yang terpuji, dibantu keluar masalah dari persoalannya, kemudian aktivitasnya menjadi lebih mudah. Tadi di surah Al-Baqarah Isra 78 itu disebutkan. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat, nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam. Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitar Anda. Ya, 2. Waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Makanya orang yang dibimbing Allah itu rasa mudah. 3. Wa akhrijni mukhrajal sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Ada pekerjaan susah diberi jalan keluar. Enggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua enggak ada korupsi, Pak. Yang paling indah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik memang tadi dikatakan sholat malam. Dalam 2 ayat ini Allah mengatakan tentang orang yang bertakwa itu, mereka mohon ampun di waktu sahur. Artinya memang sebelum itu bangun malam, sholat tahajud, kemudian di akhirnya berdoa. Nah di sini Allah menjanjikan, kalau mohon ampun di waktu sahur itu Allah akan memenuhinya. Dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Antara lain Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalannya, dan kalau tiba dia membutuhkan sesuatu itu dimudahkan. Kapan waktu yang terbaik untuk berdoa itu? Di 2 ayat ini Allah mengisyaratkan di waktu sahur. Nah kita setelah Ramadan berakhir lanjutkanlah. Seperti sekarang ya Pak Habib, ya memang ada hadisnya saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu juga sangat dikuatkan. Kalau tidak pacak paling tidak 789. Tidak pacak tanggal 9 itulah. Walaupun tanggal 10 pagi juga sebetulnya masih berpuasa karena di Idul Adha itu kan kita baru disarankan makan setelah khutbah selesai. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri justru pergi ke masjidnya disunahkan untuk makan. Nah jadi orang yang Ramadannya berdampak positif pada dia itu harusnya dia biasa untuk sholat tahajud dan dia biasa untuk istighfar di waktu malam. Walaupun sebetulnya istighfar kapan saja, tapi istighfar di waktu sahur itu disebutkan Allah betul dalam Al-Quran. Artinya apa? Itu lebih utama. Karena yang tersirat di situ adalah kalau dia berdoa istighfar di waktu sahur, artinya sebelumnya dia kan sudah bangun malam. Lebih bagus lagi bangun malamnya memang untuk makan sahur, untuk besoknya berpuasa. Nah yang berikutnya lagi, nah ini terkait dengan tadi nih.
Harusnya Ramadan berakhir, tapi kegiatan bersaumnya tetap jalan. Dulu awal-awal di bulan Syawal, 6 hari. Ada yang mengatakan boleh aja tidak berturutan, tapi kalau bisa berturutan lebih bagus. Kemudian tengah bulan, 13, 14, 15, kecuali di bulan Zulhijjah, karena tanggal 13 itu masih hari tasyrik, itu dilarang berpuasa. Kemudian Senin Kemis, nah besok kan hari Senin, tapi jangan diganggu oleh syaitan seolah kita berpuasa sekali dapat pahala 2. Ya kan, puasa Senin, puasa Zulhijjah, ada pula nanti puasa bayar hutang. Kemudian saum. Nah ini saum 1 sampai 9 Zulhijjah, paling tidak tanggal 9-nya yang disebut dengan puasa hari Arafah. Kemudian ada lagi saumnya, saum Asyura dan sehari sebelumnya, saum Tasyu'a tanggal 9. Nah kalau mampu mungkin ini yang bagus, siam seperti Nabi Daud. Karena esensi berpuasa sebetulnya memang bukan makan dan minum. Rasul kan ngasih isyarat ketika bulan Ramadan kemarin. Banyak yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Tapi yang diinginkan, Rasul mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa bersiam karena Allah dan penuh perhitungan, akan diampunkan Allah dosa-dosa yang lalu. Nah, inti dari berpuasa sebetulnya adalah menahan diri, mengontrol nafsu kita. Nah, wahai sekalian, sedikit lagi. Apa kejelekan berikutnya? Al-Quran kurang diperhatikan, kurang dibaca, kurang dipelajari, kurang dihafalkan, kurang dipahami, kurang dilaksanakan, bahkan kurang didakwahkan. Padahal Rasul berpesan, balighu ani walau ayat, sampaikan dari aku walaupun hanya 1 ayat. Jangankan sekarang Bapak Ibu sekalian, ternyata di surah Al-Furqan ayat 30, wa qala Rasul ya Rabbi inni qaumi takhazu al-Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Nah ini sejak dulu pun Rasul sudah melihat itu seperti gejalanya. Karena memang banyak di antara kita memang membaca tanpa berusaha memahami. Anak-anak kita kan diajar oleh ustaz-ustazah ketika ngaji itu kan, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ajari aku ilmu dan berikan kepada aku kepahaman. Nah yang dikatakan di sini, Al-Quran memang jadi petunjuk. Kemarin kebetulan saya khotbah Jumat di Masjid Rashid, saya singgung ini memang. Karena banyak di antara kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang banyak dipakai itu malah ilmu-ilmu non-muslim. Padahal Allah yang mengatakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Apa saja persoalan, itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Persoalannya kita tidak berusaha memahami. Nah, kepahaman ini ternyata Allah menginformasikan di Al-Baqarah 269, yu'til hikmatah mayyasha. Allah akan menuntun kepahaman itu kepada orang yang dikehendaki. Artinya apa? Interaksi dengan Al-Quran, interaksi dengan firman Allah itu memang harus dimaksimalkan. Dan kalau itu dilakukan, Allah berkenan untuk memberikan pemahaman. Kepada siapa? Yang dikehendaki. Yang dikehendaki ini siapa? Yang mau mendekat pada Allah. Yang mau mendekat pada Allah itu gimana? Janji Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hamba aku bertanya kepadamu tentang aku, yang Muhammad katakan aku dekat. Nah yang dekat ini rajin mengkaji firman-firman Allah dan rajin melihat prakteknya oleh Rasul. Karena Rasul mengatakan pegang 2 hal dari aku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Sekarang memang orang sangat paham, bapak-bapak ibu sekalian, racun dunia sekarang ini memang HP.
Termasuk kita barangkali kalau bangun pagi, bukannya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, bangun pagi yang pertama kali dilihat apa? Pergi jalan kalau ketinggalan HP, balik lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang. Nah, harusnya kita yang mengendalikan itu. Nah, kalau kita sadar bahwa Al-Quran itu memang hudal linnas, mari kita usahakan tahapan menuju nikmatnya Al-Quran ini. Pertama memang dipaksa. Dalam Islam memang ternyata dipaksa semua ya Pak Habib. Ya, kita sholat dulu waktu kecil, dipaksa-paksa dulu oleh orang tua kita. Sampai akhirnya jadi kebiasaan, baru nggak dirasa paksa lagi. Tapi setelah itu menjadi kebutuhan. Setelah itu meningkat menjadi nikmat. Orang yang terbiasa sholat tahajud, ketika nggak sholat tahajud itu menurut kawan saya itu karena dia merasa ada yang rugi, hilang. Nah, kita harus sampai di tahap itu. Puasa pun juga kita ingat nenek-nenek kita dulu, saya khususnya, itu kan dibujuk-bujuk dulu Pak Habib. Kita diiming-iming, kalau kau pacak puasa sehari itu 10.000. Kalau penuh sebulan 300.000. Tapi sekali ompong di jalan katanya urung kalau bisa mati-matian kita dulu menginginkan untuk dapatkan 300.000 itu. Waktu kecil kan gitu dulu. Tapi kan udah terbiasa, alhamdulillah tanpa dikasih pun kita jalanin. Kenapa? Merasakan nikmatnya. Rasul mengisyaratkan sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Sehat itu bukan cuma sekadar sehat lahir, tapi sehat batin. Orang yang makanan kita sendiri kita kendalikan, suami istri kita sendiri kita kendalikan, masa yang bukan punya kita enggak kita kendalikan? Nah, setelah Ramadan berakhir memang relatif sulit kita mengendalikan ini karena yang terlihat di lapangan ini memang godaan semua. Cobalah Bapak-bapak lihat acara TV kita, kalau kita bangun tengah malam tuh hebat loh Pak Mukarram, tuh ada acara pengajian jam 3 pagi. Tapi berikutnya kabari. Berikutnya apa? Info seputar selebritis yang isinya gibah semua. Sehingga memang kita jadi sulit mengendalikan mata, telinga, dan hati kita, khususnya lisan. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau kita nerima, sekarang kan di media sosial mudah betul tuh. Datang satu bisa di forward ke yang lain-lain. Nah, sebelum memforward itu hati-hati. Jangan sampai kita memforward sesuatu yang keliru. Ada memang amal yang meningkat, ada juga ya dosa yang meningkat. Kapan itu? Kapan kita bagikan pada orang lain dan orang lain mengikuti yang kita laksanakan. Mari kita berusaha untuk meminimalkan dosa lisan ini. Memang berat karena Rasul mengasih isyarat memang yang paling banyak membawa umat Rasul itu ke neraka 2 hal. Pertama mulut, yang kedua di antara 2 kaki kata Rasul. Dan mulut ini orang-orang tua dulu sudah mengingatkan pada kita. Mulutmu harimaumu yang akan mengerkah kepalamu. Rasul sudah ngasih isyarat sekian abad yang lalu. Bicaralah yang perlu, kalau tidak diam. Itu hebat itu kalau kita memang bisa menjalaninya. Ngomong itu yang perlu, yang ngomong itu apa? Yang zikir. Kalau tidak perlu kita diam. Makanya ketika berwudu sebetulnya kita cuci mulut, itu yang kita minta sama Allah sebetulnya. Pertama, makanan yang masuk ke mulut kita itu mudah-mudahan Allah jaga agar halalan, thayyiban, mubarakan. Yang kedua, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seyokanya kata-kata yang baik. Kaulan sadida, kaulan karima, mengajak orang kepada berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi kalau yang keluar dari mulut itu hanya membuat dosa, dijaga. Nah, wahai sekalian, memang saat ini yang paling banyak menyimpan maksiat itu HP inilah. Maaf. Handphonenya masuk ke saksinya. Tuh di handphone itu berapa kali Anda menyimpan gambar-gambar yang tidak layak. Di handphone itu berapa kali memiliki kalimat-kalimat yang kotor. Di handphone itu berapa kali banyak maksiat disimpan oleh Anda dalam file. Video yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor, dimasukin ke saku, dibawa sholat. Apa sama? Itu kelihatan Allah.
Bapak Ibu sekalian, saya dan kita semua paham dampak negatif dari HP ini. Tapi lihatlah anak cucu kita. Karena banyak memang di HP itu juga mainan-mainannya. Kemarin cucu datang ke rumah Uni, dia buka-buka iPad itu. Lagunya sih lagu anak-anak, tapi kalau didengar secara menyeluruh, di belakang itu enggak enak. Kalau kau nakal sama aku doakan kakek kau terbalik. Yang kayak gitu-gitu kan enggak bagus. Itu dalam konten anak-anak. Dan itu dalam iPad, dalam HP itu banyak yang kayak gitu-gitu. Menurut kita menghibur dia untuk lihat untuk makan gitu ya, untuk mengalihkan perhatian dia. Tapi ternyata, makanya Al-Quran mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berbuat sesuatu, jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa punya pengetahuan. Dan sama anak-anak memang kelihatannya kita harus tega. Orang tua kita dulu juga tega, dalam tanda petik mendidik. Tidak semua yang dia inginkan dipenuhi. Dan maaf ngomong di sekolah-sekolah kita termasuk Al-Furqan ya Pak Chandra, sebetulnya 3 tahun kemarin ini kan kita terganggu itu dengan sekolah online itu. Sekolahnya berapa lama? Masih paling-paling 2 jam. Sehari semalam 24 jam. Iya kalau anak kita cuma sikok Bu Dini, kalau anak kita bertiga. Nak pacak uang tuanya nak ngerewangi anak-anaknya. Akhirnya apa? Dibelikan HP yang canggih. HP yang canggih itu ternyata bisa mengakses apa saja. Nah anak-anak kita dengan mudah teracuni lewat itu. Karena anak-anak biasanya memang rasa ingin tahunya besar. Nauzubillah min zalik, di negara kita ini konten-konten Islam malah diblok. Kenapa? Labelnya radikal. Tapi yang namanya konten-konten porno itu, nauzubillah min zalik, silakan aja dicek. Buka, ditutup 1, besok 10 timbul. Nah anak-anak kita megang itu, ini megang bom waktu nih. Jangan mentang-mentang dia nyinggung HP terus nyinggung belajar, belum tentu. Interaksi antara orang tua dengan anak cucu harus berulang-ulang dilakukan. Dan dengan contoh, kita ajaklah anak-anak kita. Saya kemarin Pak Chandra agak kecil hati sebetulnya waktu datang ke Pusri. Karena masjidnya yang dulu tertib sekarang aduh nauzubillah luar biasa ributnya, anak-anak berlari. Waktu sama ustadznya bilang bahwa anak-anak silakan saja ini, saya bilang oke, anak-anak diajak ke masjid untuk mencintai masjid, tapi dengan pendidikan. Kalau anak-anak itu belum bisa mengerti, dia harus di sebelah bapaknya. Jadi kalau bawa anak ke masjid, cekel dia. Jangan dibiarkan anak-anak sama dengan anak-anak. Kenapa? Anak-anak ibadahnya main-main. Lompat-lompat ke sana ke sini. Nah terganggu orang. Dan mau ngomong kalau orang terganggu gara-gara anak kita, dia kan merutuk lah mati berdosa. Harusnya anak itu memang dikasih tahu. Dan kalau memang belum bisa dia memenuhi itu, jangan dulu dibawa. Kalau dibawa ikut bapak sama ibunya. Oh luar biasa, lari, lompat-lompat gitu ya. Dan herannya pengurus masjid diam. Kalau dulu zaman saya dulu di sana, anak-anak itu memang kalau orang enggak dekat orang tuanya, ada pengurus masjid yang mendampingi dia. Karena kalau enggak dia nganggap masjid itu sama aja kayak ini almarhum Pak Tawi kemarin di sini berapa kali itu Bang naik ini dia anak-anak, yang namanya anak-anak kan masuk sini lari, lompat-lompat gitu kan. Anak-anak itu yang takut cuma sama gurunya aja Pak Mukarram. Sayang kadang-kadang guru-guru mungkin lagi nggak di tempat, anak tuh malah duluan datang sini ya main dia. Nah, untuk ke depan harusnya hati-hati mereka. Nah dikatakan Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Artinya memang kita harus mengkaji seluruhnya. Al-Quran mengatakan ada ilmunya dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan telah berakhirnya Ramadan ini? Lanjutkan. Bukan cuma kampanye aja ngomong lanjutkan ya. Ibadah tuh lanjutkan. Bukan cuma yang wajib saja tapi tambah dengan yang sunat. Dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial. Karena
Kita ini sebentar lagi akan diwafatkan Allah. Kalau datang waktunya tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Walaupun dikatakan bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, hendaklah masing-masing diri mempersiapkan hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita sebetulnya ketika menghadiri acara renungan kematian, kita sebetulnya harus memikirkan diri kita sendiri. Penyelenggaraan mayat itu sebetulnya bukan untuk mayatnya sebetulnya, tapi untuk kita yang masih hidup. Jadi pelajaran. Sempat enggak kita ini dimandikan? Sempat enggak kita ini disolatkan? Sempat dikapani, disolatkan, dikuburkan? Karena banyak contoh, ya ada orang yang boro-boro nak dimandikan, nak dikapani, nak disolatkan, dikuburkan, ketemu mayatnya pun tidak. Sehingga memang sebetulnya saya dan kita semua ketika dibangunkan Allah pagi hari, Rasul kan nyuruh kita untuk bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Itu kelihatannya sederhana, tapi dampaknya harusnya luar biasa pada kita. Kenapa? Besok belum tentu kita masih hidup. Artinya ketika masih hidup ini banyak-banyaklah beramal dan banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Rumah kita bukan di dunia. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 75, 71 72-nya itu cerita tentang orang-orang yang nanti masuk neraka. Ayat 73 sampai 75 orang-orang yang masuk ke surga, dan di surat Al-Qasas ayat 77 kalau tidak salah Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah apa yang telah disiapkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunia, itu kata Allah. Dan kalau kita lihat memang dalam surah Al-Fatihah Maliki yaumiddin, tujuan kita sebetulnya ke akhirat bukan dunia. Beberapa ayat Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat, akhirat, akhirat. Dunia numpang lewat. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustaz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan. Lihat baik-baik. Hai kalian yang tinggal di bumi, walakum fil ardi, tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Ini teman-teman sekalian, jikalau Anda terlalu lomba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, saya berikan pesan hari ini. Pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Tadi dikatakan mau berhaji bekalnya adalah takwa. Nah, bekal untuk menghadapi kematian kita memang sebaik-baiknya amal perbuatan. Dan dari sekarang sampai kita diwafatkan Allah, kita pegang betul surah Al-Zalzalah itu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan kita semua menginginkan mendapatkan surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu surah Az-Zumar ayat 73. Orang bertakwa itu nanti kata Allah masuk surga Allah itu secara berombong-rombongan. Sebaliknya orang kafir juga masuk neraka secara berombong-rombongan. Nah, kita mau masuk rombongan yang mana? Itu pilihan di kita. Nah, ini ada pesan dari seorang motivator tentang pintu surga yang sebetulnya tidak bisa diraih, tidak bisa ditukar dengan tahajud. Tapi memang harus kita lakukan. Ahli haji dan umrah. Tapi kalau urusan Anda sampai 4 orang nggak selesai, demi Allah, nggak ada pintu surga. Siapa mereka? Pertama, ibu. Jangan pernah kita mengira bahwa ada surga kalau ibu kita nggak hidup. Maka mumpung kita masih hidup, coba kita ingat-ingat. Jangan sampai kita pernah menyakiti hati. Kalau Anda tidak tahu harus melakukan apa dengan ibu Anda, gimana harus minta maaf, gimana harus kita minta untuk diikhlaskan semuanya, saya sarankan Bapak Ibu pulanglah.
ulang. Bapak sekalian, ibu, bapak, pasangan, anak, utamanya anak perempuan. Makanya salah satu dari 5 yang harus disegerakan itu adalah kalau anak perempuan minta dinikahkan, segera. Dan itu nggak mudah. Bagi kita bapak-bapak yang sudah pernah menikahkan anak perempuan, sayang memang di kita kadang-kadang terlalu dibikin drama ya Pak Mukarom ya. Saya selalu menyarankan kalau nikah itu di masjid setelah Jumat sampai menjelang Asyar gitu ya. Terus yang namanya menjelang nikah itu nggak perlu yang gaya-gaya WO itu. Seorang anak perempuan minta izin kepada orang tuanya untuk dinikahkan. Lah dibawa ke masjid, itu ada setuju lah itu orang tuanya enggak. Soalnya tapi kalau di masjid menjelang nikah itu dibikinkan seorang anak perempuan minta izin sama orang tuanya. Ya saya sendiri merasakan itu, nangisnya luar biasa, apalagi yang lain-lain. Sehingga kalau menjelang nikah itu dilakukan seperti itu, ibu-ibu itu kasihan, dia sudah bermake up, sedih-sedih nangis rusak make upnya. Tapi yang jelas dikatakan kalau anak perempuan minta dinikahkan itu termasuk hal yang perlu disegerakan. Saya ulang lagi 5 ya, surat Al-Imran 133 tadi mengatakan wasari'u, bersegeralah. Pertama bayar hutang, kedua bertaubat, ketiga melayani tamu, keempat menikahkan anak perempuan yang minta dinikahkan, yang kelima menyelenggarakan mayat. Nah, ini yang barangkali mungkin sambil jalan kita lakukan kajian itu. Kita berharap setelah Ramadan berakhir, aktivitas kita nggak berakhir. Setelah Ramadan berakhir, kita berharap bertemu lagi memang dengan Ramadan yang akan datang. Tapi 11 bulan ke depan ini kita isilah
ibadah kita seperti dalam Ramadan. Jangan sampai Ramadan berakhir ibadahnya juga menurun, jangan. Tingkatkan, dan khususnya mudah-mudahan di antara kita mungkin tahun depan diizinkan Allah datang ke tanah suci, amin. Artinya dari Ramadan ke bulan Zulhijjah itu juga terjadi harusnya peningkatan-peningkatan sehingga ibadah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Memang kemarin saya dengar di Palembang itu 15 tahun yang akan datang gitu ya. Tapi di samping itu ternyata ada 4 ribuan atau berapa mungkin yang batal berangkat itu Pak Habib. Nah yang berangkat tahun yang akan datang itu berkemungkinan untuk maju. Karena tahun ini ada 4 ribu orang yang nggak membayar itu. Apa nggak mampu atau gimana? Tapi sayang nggak semua bisa terpenuhi karena biasanya kan kita pergi dengan pasangan kita. Nah ditawarkan mungkin cuma 2 padahal yang kita mau berangkat 3 tahun yang akan datang itu kan ber5 gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya share pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ramadan berakhir, aktivitas ibadah kita bukannya stagnan atau berkurang tapi harusnya meningkat. Mudah-mudahan kita dituntun Allah untuk yang mampu beribadah sepanjang waktu sehingga pada saat kita diwafatkan nanti dalam keadaan beribadah, dalam keadaan menyebut asma Allah. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan Allah dalam husnul khotimah dan mudah-mudahan kita nanti termasuk hamba-hamba Allah yang dalam surah Az-Zumar itu dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa itu nanti dimasukkan Allah ke dalam surga secara berombong-rombongan. Mudah-mudahan dalam rombongan orang yang melangkah ke surga itu termasuk kita, pasangan kita, anak-anak kita, ibu bapak kita semua. Khususnya jemaah di Al-Furqan yang setiap Ahad pagi rajin mendatangi pengajian ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Kepada Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.